Seekor singa jantan terekam kamera sedang menyerang sebuah mobil yang berkunjung di taman safari. Memang seringkali singa jantan menyerang kendaraan yang melintas di wilayahnya. Ini mungkin untuk menjelaskan dominasinya di alam liar sebagai sang raja. Pertanyaannya, apakah hal yang sama juga terjadi terhadap sesama hewan atau bahkan terhadap predator lain? Mari kita jawab. Ini mungkin sedikit membingungkan bagaimana mungkin cheetah yang merupakan hewan tercepat di dunia takluk dan menjadi mangsa dari singa jantan yang dikenal pemalas. Namun yang mesti diketahui, meskipun singa betina lebih gigih dan ahli dalam melumpuhkan mangsanya, singa jantan juga tidak bisa diremehkan. Lihat saja bagaimana cara singa jantan ini menarget cheetah sebagai mangsanya. Jawabannya, karena singa jantan ini memilih berburu dengan jarak dekat dan menunggu saat cheetah lengah. Dan benar, cheetah bingung harus berbuat apa dalam menghindari serangan singa jantan yang berada sangat dekat. Akhirnya, cheetah harus rela menjadi mangsa. Jika cheetah bisa menjadi mangsa, lain halnya dengan hiena. Di alam liar, keduanya saling membenci dan menjadi musuh bebuyutan. Hiena sangatlah licik. Singa yang telah bersusah payah mendapatkan hasil buruannya akan tidak berdaya jika dipaksa untuk mempertahankan hasil buruannya di hadapan sekelompok hiena. Apa yang dilakukan singa jantan terhadap hiena muda yang tanpa belas kasih ini mungkin adalah pelampiasan amarah terhadap kawanan hiena dewasa. Dan balas dendam pun benar-benar terbayarkan saat salah satu hiena dewasa ini benar-benar takluk di hadapan singa jantan yang mengejar dan tidak memberinya ampun. Singa bisa dengan segan mengejar sesama predator, namun berbeda saat bertemu dengan gajah. Sebagai mamalia terbesar di darat, gajah hampir tidak memiliki predator di habitatnya. Gajah juga adalah hewan yang bepergian secara berkelompok dan saling waspada jika ada serangan sehingga sulit bagi predator untuk menjadikan gajah sebagai buruan. Namun hal tersebut akan berbeda jika itu adalah anak gajah, terutama jika singa jantan berukuran besar yang mengejarnya. Gajah memang bepergian secara berkelompok, namun terkadang anak gajah yang penasaran selalu lepas dari pengawasan. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sang singa jantan dengan menyerangnya secara brutal. Sikap brutal juga bisa berlaku jika singa bertemu dengan beruang. Mungkin menghadapi beruang kutub atau beruang grizzly, singa jantan akan kewalahan. Ini karena kekuatan gigitan kedua beruang ini bisa mencapai 1200 PSI. Hanya saja, antara singa dan beruang memiliki habitat yang berbeda, dan satu-satunya video yang terdokumentasi adalah video ini. Itu pun pertemuan keduanya adalah sebuah proyek film. Tapi jika dilihat, keduanya terlibat pertarungan yang cukup menegangkan. Namun di akhir video, sang beruang menyerah dan memilih untuk melarikan diri. Sebagai predator, salah satu hewan yang sulit ditaklukkan oleh singa adalah kerbau liar Afrika. Spesies ini merupakan hewan yang wajib diwaspadai singa di Afrika. Selain karena sifatnya yang agresif, mereka adalah hewan yang hidup secara berkelompok, yang artinya ketika salah satu kawanannya menjadi buruan predator, mereka tidak segan-segan menyerangnya. Tapi saat kerbau liar Afrika sendirian, apalagi menghadapi singa jantan, kerbau liar Afrika begitu kesulitan menghadapi serangan singa jantan. Sama halnya kerbau Afrika, zebra bukanlah hewan yang mudah bagi singa. Ini karena zebra memiliki sifat perlindungan yang unik. Jika salah satu anggotanya cedera, maka kerumunan terdekatnya akan melindunginya dengan cara mengelilinginya membentuk pagar. Tujuannya untuk mengaburkan predator yang mengincar. Hanya saja singa bukanlah hewan yang mudah menyerah, terutama singa jantan. Ia akan memilih menunggu zebra keluar dari kawanannya untuk melakukan duel 1 lawan 1. Dengan begitu, singa jantan akan dengan mudah untuk menaklukkan sang zebra. Sebagai spesies yang hidup berdampingan dengan zebra, wildebeest juga harus menghadapi kenyataan menjadi mangsa bagi para predator. Namun saat ada serangan, kawanan wildebeest akan saling memperingatkan dan bersama-sama berusaha mengusir bahkan mengejar si predator.
Jadi, apakah singa jantan bisa dengan mudah mengalahkan kekompakan dari wildebeest? Dan lagi-lagi, terlihat singa lebih cerdas dengan menerkam salah satu dari kawanan wildebeest. Dalam pertarungan 1 lawan 1, wildebeest bukan lawan bagi singa. Meskipun wildebeest mencoba menyerang, namun sayangnya, singa jantan terlalu kuat baginya. Harus diakui singa jantan tak terkalahkan di alam liar. Tapi secara persentase dalam berburu, anjing liar Afrika jauh mengungguli singa. Mereka menorehkan persentase keberhasilan berburu mencapai 85%. Ini karena mereka selalu berburu berkelompok dalam jumlah yang besar. Bahkan, menghadapi singa, anjing liar Afrika tidak takut. Lihat saja bagaimana seekor singa kesulitan menghadapi kekompakan kawanan anjing liar Afrika. Bahkan, terlihat sang singa tidak berdaya menghadapi serangan anjing liar Afrika. Dan mungkin, hal tadi yang membuat singa jantan marah. Sendirian, singa jantan menyerang kawanan anjing liar Afrika, hingga salah satunya menjadi santapan dari sang singa. Lawan singa kali ini mungkin sedikit asing. Kudu termasuk hewan nokturnal yang aktif beraktivitas di malam hari. Pada siang hari dengan suhu panas, kudu lebih suka menghabiskan waktu untuk berkamuflase di semak belukar. Hal ini yang membuat kudu rentan menjadi mangsa dari para predator. Singa jantan memanfaatkan situasi ini dengan berburu pada siang hari. Dan benar seekor kudu dapat dimangsanya dengan mudah. Tidak banyak perlawanan yang bisa dilakukan oleh hewan yang satu ini dalam menghadapi situasi berhadapan dengan singa. Apa yang terjadi pada kudu juga dialami oleh impala. Namun sebenarnya singa jantan tidak begitu senang berburu impala. Singa jantan lebih senang berburu kerbau, sedangkan singa betina lebih suka zebra dan rusa. Namun bukan berarti singa menolak seekor impala. Dan itulah mengapa seekor singa jantan di video ini membawa impala di mulutnya. Seekor impala berukuran besar bukan hal yang sulit bagi singa. Ia bahkan dapat membawanya melalui rawa-rawa dan menariknya dari air deras tanpa masalah. Impala takluk dan hal ini sangatlah wajar. Lantas bagaimana dengan warthog? Reputasi warthog adalah hewan yang tekan takut dan mematikan yang dapat menyebabkan kerusakan luar biasa. Berada di dekat singa menurutnya bukanlah masalah. Bahkan warthog juga bisa memberikan perlawanan terhadap singa. Tapi tentu saja, singa tidak semudah itu menyerah dalam berburu. Dalam video ini, warthog juga menghadapi 3 ekor singa jantan. Terlihat sang warthog tidak memiliki kesempatan untuk meloloskan diri dari terkaman sang singa. Terkaman singa juga berpengaruh pada buaya. Pertanyaan menarik antara buaya dan singa adalah pemangsa puncak. Buaya mendominasi di air, sementara singa menjadi raja di darat. Lantas bagaimana jika keduanya bertemu? Rekaman video ini memperlihatkan singa jantan dan betina mencoba mengintimidasi seekor buaya. Namun terlihat buaya sama sekali tidak bergeming menghadapi 2 ekor singa. Malah kedua ekor singa ini yang terlihat ragu untuk menyerang. Kedua singa mungkin sadar jika buaya memiliki gigitan yang bisa dengan mudah membunuhnya. Tapi dalam video lainnya, memperlihatkan keduanya berebut mangsa di air. Meski buaya merupakan predator puncak di air, singa jantan ini dengan berani saling menarik mangsa di wilayah kekuasaan buaya. Selain buaya, kuda Nil adalah salah satu binatang buas di Afrika. Singa bahkan sangat jarang menjadikannya sebagai mangsa karena alasan yang jelas. Namun bukan berarti singa sama sekali tidak berani menyerang kuda Nil. Dalam beberapa pertemuan, terutama singa jantan mencoba untuk menjadikan kuda Nil sebagai buruannya. Tapi singa jantan pasti tahu betapa sulitnya untuk menaklukkan salah satu hewan terbesar di darat itu. Bahkan saat terluka pun, kuda Nil masih sangat tangguh bagi singa. Beda halnya ketika sang singa bertemu dengan kuda Nil berukuran lebih kecil. Singa jantan bisa dengan mudah menaklukkan dan bahkan mencabik-cabik dagingnya. Tapi, apakah sesama singa jantan bisa saling bertarung di alam liar? Ini mungkin jadi pertanyaan menarik. Di habitatnya, singa tidak berburu dan memakan singa lain. Pertarungan keduanya biasanya ditengarai untuk membuktikan siapa singa yang pantas untuk menduduki suatu wilayah. Singa jantan juga bisa menyerang singa betina
hanya jika sang betina menolak untuk dikawini. Kedua singa yang bertarung dalam video ini mungkin disebabkan perihal teritorial. Sementara video lainnya memperlihatkan singa muda yang menyerang seekor singa jantan yang lebih tua. Dan ini juga disebabkan kudeta kepemimpinan di dalam kelompok. Kita sudah membuktikan bagaimana singa jantan mendominasi di alam liar. Bahkan seekor predator lainnya bisa menjadi mangsanya. Sama seperti yang dialami oleh kawanan macan tutul. Demi menjelaskan dominasi, sang singa jantan menyerang kawanan macan tutul. Terlihat macan tutul kocar-kacir saat singa memasuki wilayah kekuasaannya. Bahkan salah satu macan tutul harus menjadi mangsa dari sang singa jantan.